الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا وقضى ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أمرنا بالبر وأداء الحقوق ونهانا عن الشرك والفسوق والعقوق نحمده على ما يواليه حمدا يحبه ويرضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wahai hamba-hamba Allah, Allah telah menciptakan manusia agar ia mentaatinya, ketaatan yang akan mengantar kepada keridhaannya. Dan Allah juga melarang dari bermaksiat kepadanya, karena kemaksiatan akan mengantarkan murkanya. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan berlaku adil dan berbuat baik dan serta menunaikan hak kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Siapa saja yang memberikan suatu kebaikan kepadamu, maka balaslah dengan yang sepadan. Jika kalian tidak memiliki sesuatu yang dapat membalasnya dengan sepadan, maka doakanlah hingga engkau memandang bahwasanya doamu tersebut sudah sepadan dengan pemberiannya." Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pernikahan dan melarang untuk menjatuhkan tumpahnya darah, dan menetapkan kepada orang tua hak yang berat yang ia memberikan tugas yang berat untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidiknya. Dan di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan kecintaan dan kasih sayang kepada hati-hati orang tua, sehingga mereka menyayangi dan berlaku lemah lembut kepada buah hati mereka. Oleh karenanya, seorang anak harus menyadari dan mengingat betapa besar perjuangan orang tuanya, karena dengan jiwa mereka lah sehingga mereka dapat merasakan kenyamanan. Betapa sedikit tidur mereka agar ia dapat tidur nyenyak. Maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan agar setiap anak untuk berbakti dan bersama dengan orang tuanya.
dan menumpahkan segala kebaikan kepada mereka berdua dan merendahkan diri kepada orang tua. Bahkan Allah menyandingkan haknya dengan hak orang tua, ridhanya dengan ridha mereka. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Wahai hamba-hamba Allah, di antara hak yang paling mulia dan yang paling utama dan yang paling agung adalah menunaikan hak kedua orang tua, terutama saat mereka usia tua. Allah Ta'ala berfirman, Rabbmu telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia, maka peliharalah. Maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Wahai kaum muslimin, Allah Ta'ala telah memerintahkan seseorang untuk berbakti kepada orang tua, dan bahkan terdapat anjuran yang tetap menjaga hubungan yang baik meskipun keduanya dalam kondisi yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah engkau kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka janganlah patuhi keduanya, akan tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan firman-Nya, kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila telah dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai Rabbku, berikanlah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan, dan kami telah maafkan kesalahan-kesalahannya, dan mereka termasuk para penghuni surga, dan itu merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka. Wahai kaum muslimin, berbakti kepada orang tua dapat diaplikasikan dengan menjaga hubungan yang baik dan tulus di dalam mencintai dan berlemah lembut dan beserta berbuat baik dan menjaga perasaan keduanya. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murkanya tergantung dengan murkanya orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh terhina dan sungguh terhina dan sungguh terhina. Lalu ada yang bertanya, siapa ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya mereka telah tua, namun ia justru tidak masuk dalam surga Allah. Wahai hamba-hamba Allah, berbaktilah kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang paling agung dan ketaatan yang paling mulia dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi bersabda, salat pada waktunya. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kembali, lalu apa lagi? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa? Maka Nabi SAW berkata, jihad fi sabilillah. Hadis dari Rasulullah SAW akan pentingnya berbakti kepada orang tua dan mengutamakannya dari jihad di jalan Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, datanglah seorang pria kepada Nabi SAW. Ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad.
Maka Nabi pun berkata, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang tersebut berkata, iya. Maka Rasulullah SAW berkata, berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Berbakti kepada orang tua merupakan di antara sebab-sebab terangkatnya bala bencana dan terkabulnya doa-doa. Dari Usair bin Jabir, ia berkata, Umar bin Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benarkah engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, iya, benar. Umar bertanya kembali, benar engkau dari Murad dan dari Qaran? Uwais menjawab, iya. Umar berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran, dan ia memiliki penyakit kulit, kemudian disembuhkan darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan apa yang ia pinta. Jika engkau mampu agar dia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, maka mintalah kepadanya. Umar pun berkata, mintalah pada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dan meminta ampunan kepada Allah. Umar pun bertanya kepada Uwais, engkau hendak ke mana? Uwais menjawab, hendak ke Kufah. Umar pun mengatakan kepada Uwais, bagaimana jika aku mau menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami. الحمد لله الحي الستير جعل من الأخلاق قيما ومقادير وتمم مكارم الأخلاق ببعثة البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Wahai hamba-hamba Allah, sejatinya berbakti kepada orang tua tidak akan pernah terputus dengan kematian mereka, dan bahkan menunaikan wasiat mereka akan terus berlanjut. Demikian pula melunasi hutang-hutang mereka, bersedekah dan berdoa untuk mereka, dan berbuat baik kepada mereka, dan menyambung tali silaturahim untuk mereka. Dari Abu Usaid, Malik bin Rabi'ah As-Sa'di, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu ada datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi SAW menjawab, iya, masih tetap ada bentuk berbakti kepada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, dan menjalin hubungan silaturahim kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Itulah 4 kewajiban yang harus engkau tunaikan setelah mereka wafat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Anas bin Malik radhiyallahu an telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya meninggal dunia dalam keadaan ia durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu ia senantiasa mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuk keduanya, maka Allah akan mencatatkan sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat berat. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau SAW mengatakannya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, syirik kepada Allah,
durhaka kepada orang tua. Waspadalah wahai hamba-hamba Allah terhadap hukuman Allah akibat durhakamu kepada orang tua, dan ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan yang melampaui batas dan kezaliman dan memutus silaturahim dengan orang tua dan kerabat. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban dan hutang yang harus ditunaikan. Maka janganlah sampai lalai darinya, dan janganlah sekali-kali menganggap besar apa yang sudah engkau berikan berbakti kepada keduanya. Dan ingatlah bahwa keduanya adalah wujud kita di dunia ini, keberadaan kita di dunia ini. Dan renungkanlah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. واجمعنا بهم في مستقر رحمتك اللهم ارض عنا وعنهم وارزقنا رضاهم وجازهم عنا أحسن الجزاء واجعل لنا ولهم من الباقيات الصالحات أوفر حظ ونصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.